Gagasan Gamalama. Teringat pertanyaan kakek waktu itu. Aku berencana mengubah atap seng menjadi daun cengkeh. Meskipun tidak bisa mengembalikan hutan yang hilang, setidaknya aku bisa membangun kota kita. Aku mencoba mengutarakan rencanaku pada kakek. Namun, kakek belum percaya dan justru terus memberiku pertanyaan-pertanyaan kritis tentang ideku. Pohon cengkeh merupakan pohon khas daerah kita. Dengan menanam pohon cengkeh, warga kota bisa mendapat keuntungan ekonomi. Buahnya bisa dijual, kek. Itulah perbedaan dengan pohon pelindung lainnya. Kakek meraih kacamatanya dan kembali membaca koran. Aku mendesah. Jawabanku belum meyakinkan kakek, tetapi aku tidak menyerah. Selain itu, apalagi? Tanya kakek memberi aku kesempatan untuk meyakinkan. Akan tetapi, ia sudah kembali membaca koran. Kek, pohon cengkeh terancam punah sebab di atas tanah tempatnya tumbuh akan didirikan bangunan. Dengan menanam pohon cengkeh di bahu jalan, di setiap jalan kota, di taman, dan di bahu sungai, selain melestarikan pohon cengkeh, kita juga sudah melakukan pengembangan wisata lingkungan dan sejarah. Kakek yang duduk di kursi tidak bergerak mendengar penjelasanku. Melihat kakek keasikan menyimak, aku melanjutkan bicaraku. Kalau kakek menyela, pikiranku bisa buyar. Jadi, ada 4 yang akan dicapai kalau kita menanam bibit pohon cengkeh Avo. Pertama, sebagai pohon pelindung. Kedua, pengembangan wisata lingkungan. Ketiga, sejarah. Dan keempat, pelestarian pohon cengkeh yang terancam punah. Aku melepas napasku yang tertahan sambil melihat mata kakek yang memperhatikan tanganku yang sering bergerak ketika menjelaskan. Itulah perbedaan dan kebaruan kalau kita menanam pohon cengkeh sebagai pohon pelindung, kek. Gamalama, kakek mengaku kalah. Kamu hebat, kata kakek mengangkat jempolnya. Puluhan tahun kakek mencari cara untuk mengubah wajah kota ini menjadi kota hijau, tapi tak pernah menemukan cara. Sekarang kamu sudah menemukannya. Saatnya Gamalama dan teman-teman melanjutkan cita-cita kakek. Kakek sudah tua. Dikutip dari buku Di Bawah Cengkeh Tertua di Dunia, karya Wildan Andi Matara dengan penyesuaian. Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya. Pertanyaan pertama. Hal yang membuat kakek memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis pada Gamalama adalah: pada saat Gamalama menyampaikan gagasan kepada kakeknya, Gamalama justru dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Hal ini dapat dicermati pada kutipan berikut. Aku mencoba mengutarakan rencanaku pada kakek, namun kakek belum percaya dan justru terus memberiku pertanyaan-pertanyaan kritis tentang ideku. Menyikapi hal tersebut, Gamalama terus berusaha meyakinkan kakek dengan gagasan-gagasannya. Hingga pada akhirnya kakek mengakui kehebatan Gamalama. Gamalama, kakek mengaku kalah. Kamu hebat, kata kakek mengangkat jempolnya. Dengan demikian, hal yang membuat kakek memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis pada Gamalama adalah untuk menilai keseriusan gagasan yang dimaksudkan Gamalama dan untuk menguji kematangan gagasan dan mental Gamalama. Pertanyaan kedua, berdasarkan cerita di atas, disebutkan bahwa populasi pohon cengkeh yang terancam punah. Lalu, adakah hal yang dapat kamu terapkan untuk mulai menjaga populasi pohon cengkeh di lingkungan sekitarmu? Uraikan pendapatmu. Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar, oke? Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.